السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pembahasan berikutnya dari kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham adalah kedatangan Ja'far Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dari negeri Habasyah. Karena beliau termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam hijrah pertama ke Habasyah. Dan kisahnya sudah kita baca di awal-awal kitab. Qala Ibn Hisham, berkata Ibn Hisham rahimahullah, Ani Sya'bi, dari Sya'bi diriwayatkan, anna Ja'far ibn Abi Talib qadima ala Rasulullah SAW yawma fathi Khaybar. Bahwasanya Ja'far ibn Abi Talib datang menemui Rasulullah SAW itu pada hari dibukanya benteng Khaybar. Faqabbala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menciumnya, mencium keningnya antara dua matanya. Waltazamahu, dan memeluknya, dan kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma adri bi ayyihima ana ashar, sungguh aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku, bi fathi Khaybar atau bi qudumi Ja'far, apakah dengan dibukanya benteng Khaybar atau dengan datangnya Ja'far. Dibukanya benteng Khaybar menggembirakan, demikian pula kedatangan Ja'far bin Abi Talib juga menggembirakan. Maka Rasulullah SAW sampai menyatakan, sungguh aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan antara dua kegembiraan tersebut, karena dua-duanya sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq, wa kana man aqama bi ardil Habasyah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya orang-orang yang tinggal di negeri Habasyah dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Najasyi Amr ibn Umayyah ad-Dumri, fahamalahum fi safinatain, yani yang datang ke Raja Najasyi untuk menyampaikan hajatnya, ingin kembali ke negerinya, itu adalah Amr ibn Umayyah ad-Dumri. Kemudian Raja Najasyi memberikan kepada mereka fasilitas, hamalahum fi safinatain, mereka dinaikkan ke dua kapal. Faqadima bihim alai wa huwa bi Khaybar ba'da al-Hudaybiyah. Maka sampailah mereka ke negerinya dalam keadaan Rasulullah SAW di negeri Khaybar dalam keadaan setelah Hudaybiyah. Di antara mereka adalah
Dari kalangan Bani Hashim ibn Abi Manaf adalah Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya Asma binti Umais Al-Khas'ami dan juga bersama anaknya Abdullah bin Ja'far. Dan sungguhnya Abdullah bin Ja'far ini lahir di sana, di Habasyah. Waladatuhu ummuh bi ardil Habasyah. Kemudian dari Bani Abdi Syams ibn Abi Manaf adalah Khalid ibn Sa'id ibn Al-As ibn Umayyah ibn Abdi Syams bersama istrinya Aminah binti Khalaf ibn As'ad bersama kedua anaknya Sa'id dan Khalid wa ummuhu wa Amah binti Khalid waladatuhuma bi ardil Habasyah. Sa'id ibn Khalid dan Amah binti Khalid dilahirkan keduanya di negeri Habasyah. Dan saudaranya Amr ibn Sa'id ibn Al-As dan Mu'aqib ibn Abi Fatimah dan juga Khazin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala malil muslimin wa Abu Musa al-Ash'ari. Mu'aqib ibn Abi Fatimah adalah yang memegang perbendaharaan harta Baitul Mal di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan dari Bani Asad ibn Abdul Uzza, Aswad ibn Naufal ibn Khuwailid. Dari kalangan Bani Abdiddar ibn Qusay adalah Jaham ibn Qais. Sedangkan dari Bani Zuhrah ibn Kilab adalah Amir ibn Abi Waqqas dan Utbah ibn Mas'ud. Dari kalangan Bani Tamim ibn Murrah adalah Harith ibn Khalid ibn Sakhr. Sedangkan dari kalangan Bani Jumah al-Jumahi adalah Uthman ibn Rabi'ah ibn Ahban. Dan dari kalangan Bani Saham ibn Amr Mahmiyah ibn Jaza. Dan dari kalangan Bani Adi ibn Ka'ab sukunya Umar ibn Khattab Ma'mar ibn Abdullah ibn Nadlah. Dan dari kalangan Bani Amir ibn Lu'ay Abu Hatib ibn Amr dan Malik ibn Rabi'ah. Dan dari kalangan Bani Al-Harith ibn Fihr ibn Malik adalah Harith ibn Abdi Qais ibn Laqid. Wa qad kana humila ma'ahum fi as-safinatain nisa'un min nisa'i man halaka hunaka minal muslimin. Dan yang termasuk diikutkan dalam dua perahu tersebut adalah wanita-wanita yang suami-suaminya meninggal di sana. Nisa man halaka hunalika minal muslimin. Istri-istri mereka yang meninggal di sana dari kalangan kaum muslimin. Ikut di bawah dalam dua perahu tersebut. Fahaula'il ladzina hamalan Najasyi ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damri, maka mereka yang dibawa dalam dua perahu yang disuruh oleh Najasyi dan diberikan oleh Najasyi dan dipimpin oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri, fajami' man qadima fi safinatain, maka seluruh jumlah orang yang ada di dua perahu tersebut sampai kepada Rasulullah SAW 16 rajulan, 16 orang radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa jami' man takhallafa, sedangkan seluruh mereka yang tidak ikut dalam dua perahu tadi takhallafa an Badr wa lam yaqdam ala Rasulullah SAW Makkah, wa man qadima ba'da dhalik wa man lam yahmil an-Najasyi fi safinatain 34 rajulan. Ada 34 rajulan, 34 orang. Demikian ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka sungguh tahun ke-7 tadi Rasulullah SAW mendapatkan dua kegembiraan besar. Kemenangan di benteng Khaybar, di mukanya negeri Khaybar, dan diriwayatkan bahwa pampasan perang dari negeri Khaybar adalah pampasan perang yang terbesar. Pampasan perang yang terbesar dari perang-perang lainnya. Sehingga waktu itu betul-betul kejayaan kaum muslimin dengan pampasan perang yang besar, mereka mendapatkan persenjataan lebih lengkap dan berbagai macam kendaraan lebih lengkap. Yang berikutnya adalah tahun yang di sana Rasulullah SAW menunaikan umrah yang kemarin gagal, sehingga disebut dengan umratul qadha. Mengqadha apa yang gagal kemarin, yaitu pada bulan Dzulqa'dah sanat as-sab'in. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah,
ketika Nabi SAW pulang ke Madinah dari negeri Khaybar, aqama biha syahrai Rabi' wa Jumadain. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 2 bulan Rabi' dan 2 bulan Jumadi. Yani Rabi' awal, Rabi'ul akhir, dan Jumadil awal, Jumadil akhir. Wa Rajaban wa Sya'bana wa Ramadan wa Syawwalan. Dan juga tinggal sana sampai bulan-bulan berikutnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal. Yab'ats fi ma baina dzalika min ghazwihi wa sarayahu. Pada bulan-bulan tersebut masih ada memberangkatkan beberapa pasukan-pasukan kecil, perang dan sebagainya. Kecil tidak disebutkan di dalam sejarah. Tsumma kharaja fi dzil-qa'dah fi asy-syahri alladhi saddahu fihi al-musyrikun. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan yang tahun lalu Rasulullah SAW dihalangi dari Masjidil Haram. Berarti bulannya sama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yaitu fi syahril ladzi saddahu fil musyrikin, fihi al-musyrikun, mu'tamiran umratul qada. Beliau berangkat di bulan yang sama seperti bulan yang dulu ketika umrah dihalangi oleh musyrikin. Berangkat di bulan yang sama untuk mengqadha umrah yang gagal. Makana umratihi allati sadduhu anha, menggantikan umrah yang waktu itu dihalangi oleh mereka. Wa kharaja ma'ahu al-muslimun mimman kana sudda ma'ahu fi umratihi tilk. Dan bersamanya ikut kaum muslimin yang juga waktu itu ikut dan juga terhalang untuk umrah. Wahi sanata sab'in. Falamma sami'a bihi ahlu Makkah kharaju. Maka ketika ahlu Makkah mendengar kaum muslimin datang untuk menunaikan umrah yang gagal, dan itu sudah ada dalam perjanjian Hudaybiyah, maka mereka pun kharaju sesuai dengan janjinya. Penduduk Makkah keluar ke tempat-tempat yang tinggi. Sengaja mereka keluarnya ke tempat-tempat yang tinggi karena mereka ingin melihat dari atas apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa tahaddatsat Quraisyun bainaha anna Muhammadan wa ashabuhu fi 'usratin wa jahdin wa shiddah. Sedangkan Quraisy sudah membicarakan, memperbincangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan menyampaikan berita-berita entah dari mana. Katanya mereka dalam keadaan susah, fi 'usrah, wajahdin dalam keadaan kelaparan, wasyiddah dalam keadaan kesulitan. Ini berita yang dibicarakan di kalangan orang-orang musyrikin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Abbas, kedua-duanya sahabat. Beliau menceritakan, saffu lahu 'inda darin nadwah. Mereka berkumpul dalam untuk masalah ini di darin nadwah, dan itu kebiasaan musyrikin untuk kumpul di tempat yang namanya Darun Nadwah. Tempat untuk dilaksanakan musyawarah di sana. Liyanzuru ilaihi wa ila ashabih. Mereka ingin melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-masjid, ittaba'a biridaihi. Mereka melihat Rasulullah SAW masuk dengan para sahabatnya, masuk ke masjid dalam keadaan ittiba', memakai kain ihram dengan dibuka sebagian lengannya atau salah satu dari lengannya, lengan kanannya, lengan kirinya. Wa akhraja 'adudahul yumna, dan dikeluarkan pundak yang kanannya. Pundak yang kanan dibuka, yang kiri ditutup. Rahimallah imra'an arahum al-yawm min nafsihi quwwah thumma salama ar-rakb. Setelah memakai baju dengan ittiba', kemudian beliau mengucapkan satu kalimat. Semoga Allah merahmati seseorang. Arahumul yawma min nafsihi quwwah. Semoga Allah merahmati seseorang yang memperlihatkan dirinya kekuatan. Jadi jangan menunjukkan kelemahan, menunjukkan kekuatan. Dibuka lengan kanannya, terlihat otot kelaki-lakiannya. Wa kharaja yuharwil. Maka keluarlah Rasulullah SAW, masuklah Rasulullah SAW ke masjid, dan kemudian mulai tawaf dengan harwalah, berlari-lari kecil. Rahimallah imra'an
yarahu al-yawma min nafsihi quwwah. Semoga Allah merahmati seseorang yang memperlihatkan pada dirinya kekuatan. Sehingga bukan hanya tangannya dikeluarkan, tetapi berlari-lari kecil. Beritanya di Quraisy bahwa kaum muslimin dalam keadaan sudah kecapean, sudah lemah, sudah begini, sudah begitu. Bahkan kelaparan dikatakan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW mencontohkan yuharwil, berlari-lari kecil. Wa yuharwil ashabuhu ma'ahu. Maka para sahabatnya seluruhnya berlari-lari kecil juga. Hatta idza warahul bait minhum wastalama ar-rukun al-yamani. Ketika mereka sudah datang ke Ka'bah dan sudah menyentuh rukun Yamani, masya hatta yastalim ar-ruknul aswad. Berjalan mereka sampai menyentuh rukun yang ada hajar aswad, disebut dengan ruknul aswad. Thumma harwala kadzalik thalathata atwafin wa masya sa'iraha. Maka berlari-lari pula mereka untuk tawaf di awal, kedua dan ketiga. 3 putaran pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya seluruhnya berlari-lari kecil. Sedangkan sisanya 4 putaran dengan berjalan kaki. Wa anhu, dan masih dari beliau, masih dari Ibn Abbas diriwayatkan, anna Rasulullah SAW tazawwaja Maimunah bint al-Harith fi safarih. Rasulullah SAW menikahi Maimunah bint al-Harith di perjalanannya. Tentunya sebelum ihram. Dzalika wa huwa haram wa kana dzalik wa kana alladhi zawwaja iyyaha al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 3 fa ataahu Huwaytib ibn Abdul Uzza fi nafar min Quraisy. Disebutkan ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin sarmati, Rasulullah SAW menikahi Maimunah di perjalanannya, dalam safarnya, dalam keadaan dia ihram tapi tidak dukhul. Belum dukhul karena namanya ihram, terhalang, tidak boleh jima. Nah, sehingga hanya akad saja, wallahu taala alam. Disebutkan di sini wa huwa haram. Wa huwa haram. Fa aqama Rasulullah sallallahu di Makkah. Dari sini dalil bahwasanya yang dilarang adalah jima'nya, bukan akadnya. Qalat fa aqama Rasulullah sallallahu di Makkah 3. Maka Nabi tinggal di Makkah 3 hari. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, dikasih jatah waktu hanya 3 hari. Fatahu Huwaytib ibni Adi ibni Abdul Uzza. Maka datanglah Huwaytib ibni Abdul Uzza dengan beberapa orang dari kalangan Quraisy di hari yang ketiga. Wa kanat Quraisyun qad wakkalathu. Karena Quraisy sudah mewakilkan orang ini untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk mengusirnya. Biikhraji Rasulullah SAW min Makkah. Jadi tugasnya Huwaytib tadi dan beberapa orang Quraisy adalah mengeluarkan kaum muslimin. Faqalu lahu, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, innahu qad inqadha ajaluk. Sesungguhnya sudah habis waktumu. Fakhraj anna, maka keluarlah engkau dan yang bersamamu anna, dari kami. Faqala Nabi SAW, wa ma'alaikum law taraktumuni fa'arastu baina adhurikum wa sana'tu lakum ta'aman fa'adartumu. Kata Nabi, kenapa? Ada apa atas kalian? Ini apa ruginya kalian? Apa jeleknya bagi kalian? Kalau kalian membiarkan aku sampai aku mengadakan walimah. Aku habis akad. Tinggal walimahnya. Karena di antara pendapat para ulama dari riwayat ini, bahwa walimah itu setelah arusah, setelah al-i'ras. I'ras itu setelah malam pengantin, setelah jima. Sekarang akad misalnya. Kemudian malamnya baru masuk kamar, besok baru diramaikan. Atau kalau ternyata dalam ihram, maka tentunya malam pengantinnya nanti. Setelah selesai tahallul, baru malam pengantin. Nah setelah itu, baru walimah. Kata Nabi, ma alaikum, ada apa atas kalian? Lau taruktumuni hatta a'rastu. Kalau kalian biarkan aku sampai aku mengadakan walimah, sampai aku mengadakan undangan, dan kalian hadir, kami akan bikin makanan untuk kalian semuanya. Terjawab lagi yang kedua. Tadi dikatakan lemah, ternyata dalam keadaan mereka masih kuat. Lari-lari kecil dan dibuka lengan-lengan mereka. Sekarang mau undang makan mereka semua. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Ada apa ruginya kalian kalau kalian biarkan aku sampai a'rastu,
sampai aku bermalam dengan pengantinku bain adhurikum di tengah-tengah kalian wa sana'tu lakum ta'aman dan aku akan bikin untuk kalian makanan fahadartumu kemudian kalian hadir memenuhi undanganku. Qalu la hajata lana fi ta'amik. Mereka menjawab dengan ketus. La hajata lana fi ta'amik. Kami tidak butuh terhadap makananmu. Fakhruj anna. Keluarlah kalian dari kami. Fakharaja Rasulullah SAW wa khallafa Aba Rafi' maulahu ala Maimunah hatta atahu biha bisaraf. Maka keluarlah Rasulullah SAW sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Wa khallafa Aba Rafi' maulahu dan membiarkan Aba Rafi' yaitu maulanya beliau ala Maimunah hatta atahu biha. Ini untuk menjemput Maimunah hingga dibawa kepadanya. Bisaraf di daerah Saraf yaitu maudhi'u qurbit Tan'im, tempat di dekat Tan'im. Fa bana biha Rasulullah sallallahu hunalik, maka Rasulullah sallallahu bermalam atau malam pengantinnya di sana. Tsumman sarafa ila al-Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Qala Ibnu Hisham, fa anzalallahu 'azza wa jalla fi ma haddatsani Abu Ubaidah. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, maka Allah menurunkan ayatnya sebagaimana diberitakan kepadaku dari Abu Ubaidah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh Allah benar-benar telah membuktikan kebenaran mimpinya Rasul. Yaitu la tadkhulunna al-masjidil haram, yaitu bahwa kalian pasti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah dengan izin Allah dengan aman. Mencukur gundul rambut-rambut kalian atau memotong pendek rambut-rambut kalian. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian sebentar lagi fathan qariba, kemenangan yang dekat. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya hikmah dari Hudaybiyah ini diantaranya. Kalau saja waktu itu Rasulullah SAW tidak ngalah untuk menerima perjanjian, mengikuti kemauan sebagian sahabatnya, kita paksa saja, maka yang terjadi bukan masuk Masjidil Haram dengan aman. Masuk Masjidil Haram dengan tidak aman. Kalau masuk Masjidil Haram dengan tidak aman, itu bukan mimpi Nabi. Itu bukan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mimpinya Rasul masuk ke Masjidil Haram aminin, dengan aman. Tetapi ketika perjanjian tadi diterima, maka pada tahun berikutnya Umratul Qadha, maka itu sungguh umrah yang sangat aman, persis seperti mimpi Nabi. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taqafu. Yang berikutnya adalah perang Mu'tah. Kisah berikutnya dalam kitab ini adalah perang Mu'tah fi Jumadil Ula sanata 80. Pada bulan Jumadil Ula sanata 80. Fa qama biha baqiyatan al-hijjah. Maka Nabi tinggal di Madinah beberapa bulan, sisa bulan Dzulhijjah. Waliyatil kal hujjah musyrikun, dan haji di Mekah masih dikuasai oleh musyrikin dengan haji bid'ah mereka. Wal Muharram wa Safaran, dan juga Rasulullah SAW tinggal sampai bulan Muharram dan bulan Safar, sampai Syahrai Rabi', sampai menghabiskan 2 bulan Rabi', Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Wa ba'atha fi Jumadil Ula ba'athuhu ila Syam. Sedangkan pada Jumadil Ula Rasulullah SAW mengutus pasukannya ke Syam. Alladzina usibu bimu'tah, yaitu yang mereka kemudian tertimpa berbagai macam musibah di Mu'tah. Wasta'mala alaihim Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW menjadikan untuk memimpin mereka adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berkata, in usiba Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid tertimpa musibah, ini terbunuh, fa Ja'far ibn Abi Thalib.
Maka Ja'far ibn Abi Thalib yang memimpin. Alan nas. Fa in usiba Ja'far, kalau Ja'far juga terbunuh, fa Abdullah ibn Rawahah alan nas. Maka Abdullah bin Rawahah memimpin manusia. Fatajahhazan nas, thumma tahayya'u lil khuruj. Maka manusia bersiap-siap untuk berangkat, untuk pergi kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ke Mu'tah. Wa hum 3,000 dengan jumlah 3.000 orang. Falamma hadara khurujuhum wadda'a an-nas umara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallamu alaihim. Ketika berangkat, maka manusia pun melepasnya. Wadda'a itu mengantarkan dan melepas umara Rasulullah, amir-amir yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah kalau terbunuh diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, kalau terbunuh diganti dengan Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Falamma wuddi'a Abdullah ibn Rawahah ma'a man wuddi'a min umara'i Rasulullah sallallahu baka. Ketika dilepas Abdullah bin Rawahah, diantarkan untuk berangkat dan dilepas di pinggir kota bersama mereka-mereka yang melepasnya, maka beliau menangis. Faqalu lahu ma yubkika ya ibn Rawahah. Abdullah bin Rawahah menangis. Ditanya, wa ma yubkika ya ibn Rawahah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ibn Rawahah? Faqala ama wallahi ma bi hubbud dunya. Sungguh aku menangis bukan karena cinta dunia. Wala sababatun bikum, walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra ayatan min kitabillah azza wa jalla. Bukan karena aku takut karena aku cinta dunia, bukan karena aku sedih meninggalkan kalian, bukan. Tetapi karena aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, yadhkur fiha an-nar, menyebutkan tentang api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Sungguh tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ketika Allah menyebutkan tentang api neraka dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Maka belum Birawahah merasa. Berarti semua akan merasakan api neraka. Ini yang ditakuti oleh beliau, yaitu tentang nar. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah atas Rabb sebagai keputusan yang harus ditegakkan. Falastu adri kaifali bisadri ba'dal wurud. Sedangkan aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar setelah aku memasukinya. Itu yang dipikirkan oleh Abdullah ibn Rawahah. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa seluruh kalian pasti akan memasukinya. Kemudian nanti setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang beriman, wa yadharadz zalimina fiha jithiya. Dan Allah biarkan orang-orang zalim di dalamnya terus-menerus. Faqala al-muslimun sabbahakumullahu wa dafa'a ankum wa raddakum ilaina salihin. Maka berkata kaum muslimin, semoga Allah memenangkan kalian dan menolong kalian, membela kalian, menyelamatkan kalian dari api neraka. Wa raddakum ilaina salihin, dan semoga Allah mengembalikan kalian kemari dalam keadaan salihin, dalam keadaan sehat walafiat. Ini Abdullah bin Rawahah. Sedangkan munafikin mengucapkan ucapan-ucapan lain. Ucapan-ucapan yang membuat gelisah kaum muslim. Membisikkan satu dengan lainnya. Kalau seorang Rasul sudah menyatakan jika engkau mati, jika engkau terbunuh, diganti oleh Ja'far. Kalau engkau terbunuh ya Ja'far, diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Itu maknanya kalian akan terbunuh. Ada apa kalian berangkat kalau sudah tahu kalian akan terbunuh? Ini dihembuskan oleh mereka para munafikin bahwa ucapan Rasulullah SAW membuktikan bahwa kalian akan terbunuh dan akan kalah. Katanya, kata munafikin. Fitnahnya mereka, wallah, betul-betul fitnah yang membuat orang gelisah. Kalau mau dikatakan benar dari satu sisi, memang ucapan Rasulullah SAW sering tepatnya. Bukan sering tepatnya, bahkan selalu tepat. Karena beliau adalah seorang manusia yang yuha ilaih, seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebutkan Zaid bin Harithah
Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan berita dari Allah. Ini akan terbunuh. Kalau dia terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dapat berita kalau ini akan terbunuh, kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawaha. Bagaimana? Ketika berangkat dalam keadaan hanya ucapan Rasulullah SAW saja, kalau terbunuh ganti ini, kalau terbunuh ganti ini, berangkat, selesai. Tetapi ketika munafikin sudah berbicara, artinya kamu berangkat dalam keadaan di hatimu, saya ini menuju mati. Betapa beratnya. Berangkat berperang dalam keadaan sudah yakin bahwa dia akan terbunuh. Ini tanpa iman fil qalb nggak akan bisa. Tanpa keyakinan kepada Allah dan Rasulnya nggak akan berangkat dia. Kalau muslimin saya hormati, ini kejahatan para munafikin, membuat para sahabat menjadi berat untuk berangkat dalam keadaan mengetahui akan demikian. Qala dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha dalam syairnya, lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dhata farghin taqdhifu az-zabada aw ta'natan bayda harrani mujhizatan bihirbatin tunfidul ahsya'a wal kabida hatta yuqala idza marru ala jadha arsyadahu Allah min ghazin wa qad rasyada. Dikatakan lakinni as'al, kata Abdullah bin Rawaha, tetapi aku meminta kepada Allah yang Maha Rahman ampunan. Wa darbatan dzata farghin taqdhifu az-zabada, dan darbatan dzata farghin disebutkan dalam pertatnya, farghin adalah as-sa'ah wa zabat rawat ad-dam, dan meminta pukulan yang mematikan yang akan menebas mereka dan memancarkan darah mereka. Au ta'natan bayda'a harrani mujhizatan, atau tikaman-tikaman dalam perang yang akan mengalahkan musuh. Bihirbatin, dengan tombak. Tunfidul ahsya'a wal kabida, yang akan mengeluarkan isi perut mereka. Hatta yuqala idza marru ala jazza arsyadahu Allah min ghazin wa qad rasyada, sehingga dikatakan ketika mereka melewati jasad-jasadnya, semoga Allah memberikan bimbingan, semoga Allah memberikan rusyd dari ghazin, dari seorang pejuang yang berperang. Ghazin isim fa'il dari ghaza. Ghaza yaghzu fa huwa ghazin. Wa qad rasyada, dan dia telah mendapatkan bimbingan, petunjuk. Thumma kharaja al-qaum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wadda'ahum. Maka keluarlah pasukan tadi dan Rasulullah SAW mengantarnya sampai melepas mereka. Wa ansarafa anhum, qala Abdullah bin Rawaha, dan kemudian ketika berpaling berkata lagi Abdullah bin Rawaha, karena beliau memang ahli dalam syair. Beliau mengucapkan syairnya lagi. Khalafas salamu ala mri'in wadda'tahu fin nakhli khairu musyayya'in wa khalili. Khalafas salam, yakni memberikan salam di belakang, yakni semoga salam ala mri'in, atas seseorang yang telah mengantarkan aku dan melepaskan aku di pohon-pohon korma ini. Khairu musyayya'in wa khalili, sungguh beliau adalah sebaik-baik orang yang mengantarkan, sebaik-baik orang yang melepas, dan sebaik-baik kawan yang dekat. Khalil. Thumma madha, kemudian berangkat. Hatta nazala Ma'an min ardi Syam, sampai mereka singgah di daerah Ma'an di negeri Syam. Fabalaghan nasa anna Hiraqla qad nazala ma'aba min ardil Balqa fi alfin min ar-Rum. Kemudian sampai berita bahwasanya Raja Heraklius, bahasa Arabnya disebut dengan Hiraqla, telah singgah di daerah Ma'ab dari negeri Balqa dengan 1000 pasukan. Bi alfin min ar-Rum, 1000 pasukan Romawi. Wandhamma ilaihi min Lakhmin, kemudian bergabung bersama mereka dari suku Lakhm dan Judam dan juga Al-Qain dan Bahra dan Bali. Mi'ata alfin minhum, 100.000 dari mereka. Jadi dari Romawi 1000, tetapi ditambah dari negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Romawi. Negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Romawi ada 100.000 orang pasukannya.
Alaihim rajulun min Bali. Di antara mereka yang memimpin adalah seseorang dari daerah Bali. Thumma ahad Irasyah. Kemudian ahad Irasyah yuqalu lahu Malik ibn Rafilah. Rajanya dipanggil dengan Malik ibn Rafilah. Atau pemimpin perangnya. Falamma balagha dzalikal muslimin aqamu ala ma'an lailataini. Ketika berita itu sampai kepada kaum muslimin, maka mereka tinggal di daerah Ma'an 2 hari. Yufakkirun, berfikir. Fi amrihim, tentang keadaan mereka. Jumlah mereka yang begitu besar. Wa qalu naktub ila Rasulillah SAW. Sebagian mereka mengatakan, apa kita tulis surat saja kepada Rasulullah SAW? Bagaimana ini? Nukhbiruhu bi'adadi aduwina. Kita beritakan jumlah musuh kita sampai 100.000 lebih. Lebih 1.000. Fa imma an yumiddana birrijal wa imma an ya'murana bi amrihi fanamdi. Kita beritakan pada Nabi alaihi salatu wassalam, bisa jadi beliau akan mengirimkan bantuan kepada kita dengan tambahan jumlah atau memerintahkan dengan perintah lain. Maksudnya perintah lain bisa jadi pulang misalnya. Fa syajja'an nas Abdullah bin Rawahah. Tetapi Abdullah bin Rawahah membikin semangat mereka dan berkata, ya qaum, wallahi innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna syahadah. Demi Allah wahai kaum, sesungguhnya yang kalian khawatirkan, yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan adalah sesuatu yang kita keluar untuk mencarinya, yaitu kematian syahid. Wa man nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasrah. Sedangkan kita memerangi manusia bukan dengan jumlah, bukan dengan kekuatan, bukan dengan banyaknya pasukan kita. Ma nuqatiluhum illa bihadzal din. Kita memerangi mereka hanya karena agama ini, bukan karena jumlah yang besar, bukan karena kekuatan kita yang hebat, bukan karena perbekalan atau persenjataan, tetapi bihadzal din, dengan agama ini. Alladzi akramana Allahu bihi, yang Allah memuliakan kita dengannya. Fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain. Maka berangkatlah, karena kita tidak akan mendapatkan kecuali ihdal husnayain, salah satu dari 2 yang baik. Kemenangan atau kematian yang syahid. Imma zuhur wa imma syahadah. Bisa jadi kemenangan, bisa jadi kematian syahid. Demikian kata Abdullah bin Rawahah. Faqala an-nas qad wallahi sadaqa ibn Rawahah. Sungguh demi Allah, benar Ibn Rawahah. Ini mukminin. Ketika disampaikan hal seperti itu, tidak ada yang menolak satupun dan menyatakan, sungguh demi Allah, qad wallahi sadaqa ibn Rawahah. Sungguh demi Allah, telah benar Ibn Rawahah. Kita keluar bukan karena kita jumlahnya banyak, bukan, tetapi karena agama ini. Dan memang sepanjang sejarah peperangan, sepanjang sejarah dari perang ke perang, dari ghazwah ke ghazwah, dari mulai Badar sampai Uhud sampai sekarang ini, apakah pernah kaum muslimin lebih banyak? Tidak pernah. Kaum muslimin selalu lebih sedikit. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang besar biidznillah taala. Famadhan nas hatta idza kanu bitukhum al-balqa laqituhum jumu' Hiraqla min ar-Rumi wal Arab. Nah, sepertinya masih kisahnya Ibn Abbas. Baik. Qala famadhan nas, maka berangkatlah manusia hatta idza kanu bituhum al-balqa, sampai mereka di tuhumil balqa. Tuhum batas atau batas akhir negeri Balqa. Dan sudah disebutkan tadi bahwa mereka ada di Balqa juga. Laqituhum jumu' Hiraqla. Aku temui mereka jumlahnya yang besar dari kalangan Romawi dan dari kalangan Arab bergabung. Biqaryatin min qural Balqa. Di salah satu desa dari desa-desa Balqa, yuqalu laha Masyarif, yang disebut dengan nama Masyarif. Thumma dana al-aduwwu wa haza al-muslimuna ila qaryatin yuqalu laha Mu'tah. Maka mendekatlah musuh, merayap. Demikian pula kaum muslimin bergeser ke arah desa yang bernama Mu'tah.
Faltaqan nas indaha, maka bertemulah dua pasukan tadi di Mu'tah. Fata'abba'a lahumul muslimuna faja'alu ala maimanatihim rajulan min bani Udrah yuqalu lahu Qutbah ibn Qatadah wa ala maisaratihim rajulan minal ansar yuqalu lahu Abayah ibn Malik. Maka ta'abba itu membentuk formasi kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang Romawi. Faja'alu ala maimanatihim rajulan, maka dibikin sayap kanan dipimpin oleh seorang sendiri dari Bani Udrah yang dipanggil dengan nama Qutbah ibn Qatadah. Sedangkan ala maisaratihim di sayap kiri dipimpin oleh seseorang dari kalangan Ansar yang dipanggil dengan nama Abayah ibn Malik. Tumaltaqan nas, maka bertemulah manusia. Waqtatalu, dan saling berperang mereka. Faqatala Zaid ibn Harithah birayati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta syata fi rimahil qaum. Maka berperanglah Zaid ibn Harithah dengan membawa bendera dari Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Hatta syata, sampai sala damuhu fahalak. Syata maknanya mengalir sampai tumpah darahnya fi rimahil qaum, pada tombak-tombak mereka. Darah beliau radhiyallahu taala anhu mengalir di tombak-tombak mereka. Thumma akhadhaha Ja'far, kemudian diambil bendera itu oleh Ja'far, faqatala biha hatta idza alhamahu alqital iqtahama an farasin lahu shaqra fa'aqaraha thumma qatala alqauma hatta qutila wa huwa yaqul. Yang kedua, Ja'far setelah mengambil bendera dari Zaid, hatta idza alhamahul qital, sampai ketika perang semakin berkecamuk dan semakin dahsyat, iqtahama an farasih, beliau loncat dari kudanya yang namanya Safra, fa'aqaraha, dan kemudian ditebas kudanya. Apa maknanya? Masih ingat ketika musyrikin melakukan hal yang sama dalam perang Ahzab. Artinya berperang sampai mati dan tidak akan kembali. Nggak perlu kuda. Karena tidak perlu kembali. Ini maknanya. Maka loncat dari kudanya dan dia siap untuk mati, ditebas kudanya dan kemudian dia berperang hatta qutil, hingga beliau terbunuh. Dan beliau mengucapkan ketika itu, ya habbadal jannah waqtirabuha tayyibatan wa baridan syarabuha warrumu rumun qad dana adabuha kafiratun ba'idatun ansabuha. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya habbada al jannah, duhai kiranya aku mendapatkan jannah, dekat dengannya, thayyibatan wa baridan, sangat harum dan sangat sejuk airnya. Warum raumun qad dana adabuha, adapun Romawi sudah dekat. Roma itu maknanya, atau raum masdarnya maknanya mendekat pada sasaran. Sehingga gawang itu dalam bahasa Arab disebut dengan merma, dari kata raum juga. Bulughul maram adalah puncak apa yang akan dicapai. Ini ar-rum raumun, bahwa Romawi sudah sampai sasarannya, bahwa mereka sudah dekat pada azabnya. Kafiratun ba'idatun ansabuha, mereka sudah kafir dan sangat jauh nasab-nasabnya. Alayya idlaqaituha dirabuha, jauh nasab-nasabnya dariku. Idlaqaituha dirabuha, karena aku menemui mereka dalam keadaan berperang, beradu pedang. Maknanya kamu dengan saya pasti akan berbeda. Cerdasnya seorang mukmin radhiyallahu taala anhu. Karena aku berhadapan dengan kalian saling bunuh, saling berperang karena agama, maka kalau kamu di neraka, kita di surga. Kalau kita di surga, kamu masih di neraka, nggak akan berbarengan. Karena kamu dengan saya ba'idatun ansabuha, nasabnya beda. Idlaqituha dirabuha, ketika aku dalam keadaan melawan kamu. Qala Ibnu Hisham wa haddatsani min asman asdiq bihi min ahli al-ilm. Kata Ibnu Hisham menyampaikan kepadaku orang yang thiqah, yang aku percaya kepadanya dari para ulama, anna Ja'far bin Abi Thalib aqadul liwa bi yaminihi faqutti'at. Bahwa Ja'far bin Abi Thalib memegang benderanya dengan tangan kanannya, kemudian
terputus dengan pedang-pedang mereka, pedang musuh. Fa'akhadha bishimalihi, kemudian memegang dengan tangan kirinya. Faquti'at, dan juga terputus tangannya oleh pedang-pedang musuh. Fahtadanahu bi'adudaihi hatta qutila, sehingga beliau mendekapnya dengan dua potongan sisa tangannya hingga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Wa huwa ibnu 33 sanah, sedangkan beliau dalam keadaan berumur 33 tahun. Umurnya penduduk surga. 33 tahun. Fa'athabahu Allahu bidzalika janahaini fil jannah yatira bihima haitsu syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan dua sayap di surga sehingga beliau bisa terbang kemanapun dia suka dalam surga. Wa yuqalu inna rajulan minar rumi darbatan yawma idzin darbatan faqata'ahu binisfain. Qul inna a'azakumullah. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib dijuluki dengan Dzul Janahain, sang pemilik dua sayap radhiyallahu taala anhu. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن taala. Subhanahu wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir belum terjemahkan ya. Untuk baris. Bahwa salah satu Romawi ada yang dipedang oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai terbelah dua. Nisfain. Terbelah dari ujung kepala sampai ujung bawahnya. Ini hebatnya beliau dalam berperang fisabilillah. Radhiyallahu ta'ala anhu.